Halo Tribuners, senang berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Ranum Kumaladewi dalam tayangan program Healthy Talk yang akan membahas beragam informasi seputar dunia kesehatan bersama para narasumber yang ahli di bidangnya. Tidak lupa, saya akan mengingatkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi keamanan bersama. Tribuners, topik pada hari ini kita akan membahas berbagai hal yang menyangkut tentang infeksi pada rongga mulut. Infeksi rongga mulut tidak selalu mengarah pada kondisi keganasan. Beberapa kondisi seperti sariawan dan gigi berlubang merupakan sejumlah indikasi dari adanya infeksi pada rongga mulut. Namun sayangnya kerap kali tanda dari infeksi rongga mulut ini tak disadari. Padahal bila infeksi rongga mulut ini diabaikan begitu saja dan tidak segera diatasi bisa mengalami kondisi yang lebih parah. Lalu apa saja sih penyebab dari infeksi rongga mulut dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Untuk membahasnya, kali ini kita telah tersambung melalui Zoom bersama dokter gigi spesialis penyakit mulut, yaitu Dr. Gigi Erni, SPPM PhD. Apa kabar dokter? Baik, terima kasih. Sehat. Mbak Rati sehat? Ranum dokter. Mbak Ranum. Ya, alhamdulillah saya juga dokter. Dokter, setelah sekian lama kita tidak berjumpa lagi melalui Zoom ya, Dok. Sebelumnya Iya, kita bahas tentang kanker pada benar sekali. Di kali. awal tahun kemarin. Ya, kali ini kita akan membahas topik seputar infeksi rongga mulut nih, Dok. Mhm. Mungkin akan lebih detail daripada yang sebelumnya ya, Dok. Iya, siap. Ya, dokter. Nah, Dok, mengawali perbincangan hari ini, Dok. Sebenarnya untuk infeksi rongga mulut itu definisinya seperti apa sih, dokter? Oke, terima kasih Mbak. Eh, saya sedikit menjelaskan mengenai mikroorganisme dulu. Hmm. Ya, mikroorganisme itu adalah hewan yang tidak terlihat oleh mata manusia ya. Hmm. Jadi bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur dan beberapa macam eh, mikroorganisme yang lain yang menurut klasifikasinya. Nah, manusia itu, Mbak, dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan mikroorganisme. Data genomik terbaru menjelaskan bahwa sel manusia itu perbandingannya dengan mikroorganisme adalah 1:100. Jadi sebenarnya kita ini hidup berdampingan bersamaan dengan mikroorganisme, termasuk di rongga mulut, ya, yang menjadi tempat kedua terbanyak mikroorganismenya setelah di usus kita. Nah, mikroorganisme ini sebenarnya ada yang baik, yang berfungsi untuk manusia, dan ada yang bisa menyebabkan keluhan atau rasa sakit pada manusia, yang kita sebut sebagai mikroorganisme patogen. Sebenarnya ini di dalam mulut kita banyak sekali, Mbak, ya. Tapi karena kita punya daya tahan tubuh, Hmm. selalu bersiaga, menjaga, jadi bakteri patogen itu tidak bisa menembus ke dalam pertahanan kita. Hmm. Nah, saat mikroorganisme ini mampu me, penetrasi atau masuk ke dalam tubuh setelah melewati pertahanan tubuh itu dan menyebabkan keluhan atau rasa sakit kepada manusia, inilah yang kita sebut sebagai infeksi. Hmm. Ya, jadi prinsipnya sama di seluruh tubuh, di rongga mulut pun bisa terjadi seperti itu. Oh ya, berarti bisa saya sampaikan di sini bahwa Mm-mm. jamur bakteri virus itu merupakan pencetus adanya infeksi pada rongga mulut ya, dokter? Betul sekali. Jadi sumber utamanya dari mikroorganisme tersebut yang berhasil menembus pertahanan tubuh manusia. Mm-mm. Ini untuk bakteri, virus, dan jamur ini bisa masuk dalam rongga mulut, apakah dari makanan atau minuman, atau memang sudah ada dari awalnya di rongga mulut, dokter? Oke, betul sekali pertanyaannya, Mbak Ranu. Jadi di rongga mulut kita sendiri secara alami sudah memang ada mikroorganisme tersebut. Nah, ini biasanya ditambahkan lagi dari lingkungan. Bisa berasal dari udara, contohnya bakteri TB atau COVID-19. Kemarin kan kita sudah transmisi batuk, itu airborne namanya ya, jadi dari udara. Bisa dari makanan yang kotor, itu bisa menambah kemampuan bakteri untuk menembus pertahanan tubuh manusia. Tapi sebenarnya bakteri itu sendiri sudah ada di dalam tubuh kita. Hmm.
Kira-kira berapa lama dok dari bakteri dan mikroorganisme lainnya hingga bisa menyebabkan infeksi di rongga mulut dokter? Sangat bergantung pada beberapa faktor, Mbak ya. Yang pertama faktor pertahanan tubuh manusia itu sendiri. Nah, kalau Mbak Ranum ingat tiba-tiba habis capek ya, kemudian bersin-bersin, kemudian rasa meriang, itu adalah masa di mana kita sudah mulai terinfeksi. Jadi, pada saat daya tahan tubuh kita menurun, masa penetrasi ini menjadi lebih cepat. Ya, pada Hmm. kondisi-kondisi tertentu eh, ada beberapa penyakit, misalnya HIV/AIDS, bisa bertahan di dalam tubuh selama 6 bulan tanpa menimbulkan gejala atau keluhan sama sekali. Jadi sangat bergantung pada tipe mikroorganismenya. Jika membahas lebih detail tentang infeksi rongga mulut nih dok, Mm-mm. apa saja sih dok faktor pencetusnya? Di samping ada mikroorganisme itu ya dokter? Iya, jadi paling pertama dan paling penting adalah daya tahan tubuh manusia. Daya tahan tubuh kita yang mana ini Mbak? Itu kita selalu dalam performa yang baik, kemudian nutrisi yang cukup, kemudian yang paling penting untuk di rongga mulut adalah kita selalu membantu pertahanan tubuh dengan sering membersihkan kita punya rongga mulut. Jadi pada saat OH-nya kita, kesehatan rongga mulutnya kita tidak bagus, banyak bakteri di situ, tentu hal ini akan lebih mempertinggi resiko untuk mengalami infeksi. Hmm, hmm, hmm. Apakah bisa terjadi karena suatu masalah pada gigi dan rongga mulut yang lain dok? Bisa, bisa. Ini menjadi faktor penyebab dari host-nya. Misalnya di dalam eh, pipi bagian dalam kita lagi terkena makanan yang panas, ya, akan terjadi perlukaan. Nah, perlukaan ini akan mempercepat terjadinya penetrasi mikroorganisme. Oh, Jadi sangat berkaitan. hmm. Kalau untuk saat ini dok, kasus yang Mm-mm. paling sering terjadi ini infeksi rongga mulut paling banyak disebabkan oleh apa sih dok? Bakteri. Oh, bakteri. Eh, Gigi berlubang atau yang kita sebut karies itu adalah salah satu contoh infeksi bakteri yang biasanya berlangsung secara jangka panjang. Ini karies kalau pada jaringan keras adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Hmm. Nah, pada jaringan lunak infeksi ini bisa berupa sariawan, ya. Jadi kembali lagi jenis mikroorganismenya apa? Mm-mm. Ya, untuk mengetahui bahwa seseorang telah mengalami infeksi pada rongga mulutnya, apa Iya. saja tanda-tanda yang bisa dikenali, dokter? Mm-mm. Kalau dalam bidangnya kami ada tanda dan gejala. Tanda itu sesuatu yang bisa kita lihat secara kasat mata. Contohnya, kalau ada gigi hitam berlubang, itu adalah tanda infeksi. Hmm. Kalau ada nanah di dalam eh, rongga mulut, itu adalah tanda infeksi. Terasa tidak nyaman, terasa sakit, biasanya mengarahkan ke infeksi. Ya, atau gusi sering berdarah, Hmm. gusinya membengkak, kemudian pada saat sikat gigi terasa sakit, saat sikat gigi terasa sering berdarah, itu merupakan beberapa tanda infeksi di rongga mulut. Hmm. Jika tanda dan gejalanya berbeda, lantas gejalanya seperti apa, dokter? Gejala itu adalah apa yang dirasakan Hmm. oleh pasien. Kalau tanda itu adalah apa yang terlihat. Oh, gitu ya, Ya, dok. jadi kelihatan gigi lubang, tapi tidak semua orang merasakan eh, dengan gigi berlubang itu merasakan keluhan sakit. Hmm. Nah, kalau gejala itu adalah rasa sakit, rasa panas, rasa tidak nyaman, itu adalah gejala. Jadi Hmm. apa yang dikeluhkan dari pasiennya. Berarti gejala yang dirasakan oleh pasien ya, dok. Hmm, Kita iya, tidak benar sekali. merasakan sesuatu bermasalah pada rongga mulut yang Benar sekali. mengalami suatu gejala apapun. Iya, benar sekali. Jadi memang sangat bergantung pada bagaimana orang tersebut memperhatikan kesehatan rongga mulutnya. Kalau sudah melihat ada tanda hitam di daerah gigi atau gusi bengkak, berarti sudah harus waspada. Ini mungkin tanda infeksi. Kalau mulai merasa ada sakit, rasa tidak nyaman dari gigi, ini mungkin adalah tanda infeksi. Hmm. Bila begitu, apakah bisa dikatakan bahwa infeksi rongga mulut ini memang hal yang umum terjadi, dokter? Mengingat ada gigi berlubang, terus lalu ada radang gusi. Nah, itu kan Iya, masalah-masalah yang
cukup sering dialami masyarakat Benar. begitu, Dok. Kedua penyakit ini mencapai 90% angka kejadiannya di dalam masyarakat. Jadi memang sangat sering terjadi, tapi diabaikan oleh masyarakat. Karena itu tadi, infeksinya sudah kelihatan, tapi barangkali belum ada keluhan dari masyarakatnya, makanya biasanya masih diabaikan. Hmm. Tapi kalau mau jujur, ketika melihat gigi kita sendiri melalui cermin, oh sudah ada tanda hitam, gusi saya sudah meradang, itu sebenarnya sudah harus mewaspadai. Mhm. Justru malah pemikiran saya itu, Dok, ketika mengalami Hmm. infeksi rongga mulut lebih kepada kondisi yang parah, Dok. Dalam arti mungkin mengarah ke Hmm. kanker atau kondisi Ya, yang lebih kompleks lagi. Rupanya nah, tanda gigi hmm, berlubang pun juga bisa disebut sebagai suatu tanda infeksi pada rongga mulut. benar sekali. Ini akan saya lihatkan gambar, Mbak, beberapa contoh mengenai tingkat keparahan infeksi yang tadi. Nah, biasanya masyarakat memang menganggap infeksi itu ketika sudah terjadi keparahan. Hmm. Keluhan rasa sakitnya sudah tidak tertahankan, rasa nyamannya sudah mengganggu kegiatan sehari-hari. Mm-mm. Ya, Hmm, mm-mm. Saya perlihatkan gambarnya atau iya, sup- dokter. ya, saya izin share. Oh ya, jadi pada slide kedua saya ini Mbak Ranum kelihatan bahwa ada gambar A, gambar B, dan gambar T. Pada gambar A itu nampak beberapa tanda infeksi virus yang ringan. Kemudian tanda infeksi virus yang berat. Nah, kalau ringan biasanya hanya berbentuk sariawan, satu biji sariawan di dalam rongga mulut. Kadang-kadang pasiennya sendiri malah tidak merasakan kalau itu sariawan ada di situ. Atau satu biji di daerah sekitar mulut. Ya, itu tanda infeksi yang ringan. Namun pada kondisi yang parah, ketika daya tahan tubuh pasien sedang tidak bagus, ya, atau virusnya menyerang lebih banyak, eh, ini sariawannya bisa mengenai seluruh rongga mulut. Hmm. Untuk minum susah, untuk minum sakit, apalagi berbicara ataupun makan. Ya, pada contoh infeksi yang lain, gambar ini adalah infeksi virus oleh virus HIV. Akan menyebabkan keganasan di dalam rongga mulut. Hmm. Nah, pada gambar B, terlihat seperti tadi yang Mbak Ranum katakan, ada gingivitis. Ini masih peradangan gusi yang sederhana. Itu sebenarnya sudah tanda infeksi. Hmm. Kemudian akan berjalan mengenai daerah tulang di bawahnya, menyebabkan infeksi yang lebih parah, sehingga gigi goyang dan bisa terlepas sendiri. Hmm. Nah, pada tingkat yang lebih parah lagi, infeksi ini bisa meluas mengenai daerah wajah, ya, yang kami sebut dengan noma. Itu salah satu sebabnya bisa dari gingivitis dan periodontitis yang tidak dirawat. Nah, demikian pula pada gigi berlubang yang banyak diketahui oleh masyarakat yang kita sebut dengan karies. Karies itu perjalanannya biasanya panjang dan didahului oleh tanda gigi berlubang yang kecil. Hmm. Kemudian meluas mengenai beberapa tingkatan bagian-bagian gigi sampai akhirnya menimbulkan rasa sakit yang amat sangat. Ah, ya, ya, Dok. Dari berbagai tanda dari infeksi rongga mulut, Dok, apakah secara Mm-mm. umum setiap orang kan mengalami tanda-tanda yang sama, Dok? Mm-mm. Eh, kalau tandanya hampir selalu sama, gejalanya yang berbeda-beda. Oh, gejalanya Iya, justru yang berbeda-beda ya, dokter? benar sekali. Jadi ada pasien yang datang dengan 5 biji sariawan, tapi belum merasakan apa-apa, hanya terganggu pada saat bicara. Ya, Mm-mm. pasien yang datang dengan sariawan 1 biji, tapi sakitnya luar biasa. Ya. Nah, gejalanya bisa berbeda-beda. Demikian juga dengan sakit gigi. Ada pasien yang gigi berlubangnya masih di tahap superficial, tapi sudah mengeluhkan rasa sakit yang luar biasa. Mm-mm. Jadi gejala bisa berbeda, tanda umumnya sama. Kalau kita melihat secara klinis, oh iya, ternyata kesamaannya di sini. Kira-kira apa yang menjadi pembedanya, Dok, ketika seseorang Mm. bisa merasakan gejala yang berbeda-beda? Hmm. Kalau ini kita berbicara complicated lagi karena ada yang disebut dengan ambang batas sakit dan toleransi sakit. Pada setiap orang berbeda. Kadang-kadang ada yang namanya eh, kami menyebutnya trauma di masa lalu, ya. Hmm. Jadi
Saya berikan contoh eh, seseorang yang mempunyai keluarga yang pernah meninggal oleh karena kanker rongga mulut, ya, ketika muncul sariawan satu biji aja, dia akan menjadi lebih aware dan kadang mempengaruhi psikologi merasa menjadi lebih sakit. Ya, walaupun secara klinis hanya berupa satu titik sariawan di rongga mulut. Nah, ini. Jadi ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang mempengaruhi persepsi rasa sakit tersebut. Jadi Hmm. sangat kompleks, Mbak, ya, untuk kita berbicara masalah gejala. Ya, baik dokter. Lalu dok, ini untuk infeksi rongga mulut ada derajat keparahannya tidak sih dok? Iya, seperti tadi yang saya perlihatkan, ya, ada gejala keparahan. Mm. Misalnya untuk infeksi virus, kadang-kadang cuman satu biji sariawannya atau cuma rasa tidak nyaman, rasa meriang, tidak ada tanda sama sekali di rongga mulut. Pada tingkat keparahan yang lain, sariawannya bisa mengenai seluruh rongga mulut, bahkan mengenai satu sisi atau sebagian dari wajah. Mm-mm. Nah, pada contoh yang lain, pada jaringan keras, gingivitis, hanya peradangan gingiva, kemudian menurun ke daerah tulang ya, sampai akhirnya bisa mengenai seluruh daerah tulang di sekitarnya. Mm. Ya, dari awal dokter menyebutkan sariawan merupakan bagian dari infeksi rongga mulut. Lalu Hmm. apakah misalnya sariawan hanya kecil atau dan merupakan suatu hal yang bukan indikasi suatu penyakit ya dokter? Apakah itu juga disebut sebagai infeksi rongga mulut dok? Nah, kalau berbicara sariawan, sariawan itu hanya salah satu tanda infeksi. Tapi sariawan juga bisa disebabkan oleh hal yang lain. Misalnya ketika kita tanpa sadar menggigit bibir sendiri itu akan terjadi sariawan. Jadi mengalami trauma. Atau ada beberapa kekurangan nutrisi juga kita anemis itu akan memberikan tanda sariawan di rongga mulut. Jadi ada banyak Oh. gejalanya. Hanya saja kalau sudah ada sariawan dan lebih dari 2 minggu, sebaiknya diperiksakan apakah mengarah ke infeksi atau mungkin saja mengarah ke keganasan. Mm-mm. Kita mengetahuinya dari lama derita mengalami si sariawan itu ya dok. Jika sampai lebih dari 2 minggu, bisa jadi indikasi tanda infeksi rongga mulut begitu ya dokter. Eh, Kalau untuk infeksi kadang-kadang kurang dari 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu biasanya mengarah, kita sudah mencurigai ke arah keganasan, harus diwaspadai. Mm-mm. Oh ya dok. Apakah semua orang bisa rentan terkena infeksi rongga mulut ini dokter? Oh ya, dari umur muda sampai umur tua semuanya bisa terkena infeksi rongga mulut. Namun ada beberapa kategori kelompok yang lebih tinggi resikonya mengalami infeksi. Yang mana itu misalnya anak kecil karena daya tahan tubuhnya belum terbentuk sempurna. Kebalikannya pada orang yang sudah tua, daya tahan tubuhnya menurun jadi lebih gampang terkena infeksi. Pada kelompok dengan penyakit sistemik ya, mereka yang menderita diabetes, mereka yang menderita penyakit jantung umumnya lebih rentan terhadap infeksi. Tapi pada dasarnya semua orang meskipun dia masih sangat muda, sangat prima, tetap bisa terkena infeksi. Mm-mm. Ya dok. Jika seseorang sudah mulai ditemukan mengalami gejala dan tanda-tanda indikasi infeksi rongga mulut, apa yang perlu Mm-mm. segera dilakukan oleh orang tersebut dok? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Pada prinsipnya kami di dokter gigi berupaya untuk melakukan preventive action. Jadi jangan menunggu ada gejala baru ke dokter gigi. Tentu kalau sudah ada gejala harus ke dokter gigi secepatnya untuk memastikan penyebab infeksinya ini apa dan bagaimana kita mengatasinya. Ya, harus segera diperiksakan. Apalagi kalau pasien sudah sadar bahwa ini tanda infeksi nih, kemungkinan tanda infeksi. Memang sudah harus berkunjung ke dokter gigi. Mm-mm. Memang apa bahayanya sih dok ketika seseorang sudah mengalami infeksi rongga mulut? Nah, untuk bahayanya seperti yang saya perlihatkan tadi, kalau infeksinya masih ringan, biasanya akan lebih mudah disembuhkan ya. Artinya juga dari segi beban biaya itu relatif lebih murah dibanding kalau infeksinya sudah parah.
Kalau infeksi berjalan lebih lanjut, bukan hanya akan mengancam jiwa ya, kualitas hidup ya, tentu akan mengganggu kebiasaan seseorang sehari-hari. Akan sulit makan, akan sulit mengunyah ya. Tidur pun akan terganggu, misalnya pada pulpitis itu tengah malam akan bangun, aduh gigi saya sakit sekali ya. Jadi akan mengganggu kegiatan sehari-hari. Tahap yang lebih lanjut bisa mempengaruhi jantung. Oh. Infeksi-infeksi di rongga mulut bisa berpengaruh terhadap infeksi ke jantung ya. Mm-mm. Kira-kira apa yang menjadi pencetusnya, Dok? Ketika sudah mulai infeksi rongga mulut bisa sampai ke organ lain karena dipikirkan kami sebagai saya sebagai mewakili masyarakat awam ya hanya area rongga mulut saja, Dok. Kenapa bisa sampai Hmm, area sampai ke organ dalam gitu, Dok? ya, jadi tubuh manusia ini satu sama lain memang dibuat saling bergantung dan saling berhubungan. Nah, sebagai contoh, rongga mulut kita itu sebenarnya terhubung dengan rongga-rongga lain yang ada di dalam kepala. Ke hidung, ke mata, ke telinga. Jadi ketika ada infeksi di rongga mulut, ini akan sangat mudah menyebar ke daerah-daerah kepala. Bagaimana dengan daerah dalam? Mm-mm. Mulut adalah organ pertama dalam sistem pencernaan. Ketika infeksi banyak bakteri nih di sini, Mbak Ranum ya, itu dengan sendirinya akan menjadi port di entry untuk masuk ke seluruh organ di dalam kita, ke usus, ke jantung, ke paru, semuanya melalui kemungkinan besar melalui rongga mulut. Jadi peluang penyebaran infeksi dari rongga mulut sangat-sangat besar karena kita punya eh, organ tubuh dari atas kepala sampai ke kaki itu selalu berhubungan. Saling berkaitan mengingat segala berbagai macam makanan minum maksudnya awalnya Nah, gerbang masuk utamanya gitu ya, Dok. gerbang utama atau port di entry utama yang paling besar untuk mikroorganisme ke dalam rongga mulut, ke dalam tubuh adalah melalui rongga mulut. Mm-mm. Ya, untuk itu perlu dijaga ya dokter rongga mulut Sangat, agar tidak mengalami berbagai masalah. Nah, lalu sangat. dok, apakah infeksi rongga mulut ini untuk kondisi terparahnya bisa menyebabkan kanker rongga mulut, dok? Bisa, bisa sekali. Saya menunjukkan di gambar slide kedua itu ya ada yang namanya infeksi manifestasi dari infeksi HIV/AIDS yang itu mengarahkan pada keganasan yang kita sebut sebagai sarkoma Kaposi. Ada juga infeksi-infeksi herpes yang lain ya, misalnya HIV-8 itu juga bisa mengarahkan memicu terjadinya infeksi di rongga mulut. Infeksi dan kanker di rongga mulut ya. Mm. Bisa juga mencetuskan halitosis tidak ya, dok? Oh, tentu. Saya betul sekali. Jadi salah satu tanda penting dari infeksi adalah adanya halitosis, bau mulut. Hmm. Jadi pasien dengan keluhan bau mulut yang pertama kami lakukan adalah meningkatkan OH-nya, meningkatkan kebersihan rongga mulutnya. Karena eh, bakteri itu mengeluarkan bermacam-macam hasil metabolisme ini oleh pasien akan dirasakan sebagai bau mulut yang amat sangat. Walaupun misalnya saya sudah sikat gigi nih dokter kok tetap bau mulutnya. Ya iya karena bakterinya masih ada sembunyi di antara gigi, di bawah lidah dan seterusnya. Kira-kira bau mulutnya seperti apa sih, dok, ketika seseorang sedang mengalami infeksi rongga mulut? Hmm, kalau dokter gigi mereka sudah akan familiar dengan bau ini. Bau gangren, bau nekrosis itu adalah bau tanda apa? Tanda bau mulut yang mengarah ke infeksi. Hmm. Karena bau mulut kan macam-macam. Habis makan Oh jengkol, ya, bau jengkol. iya sih Habis bisa makan ya, dok. pete, iya bau pete atau bau Iya, bawang. Kalau iya. kebanyakan asam lambung, rasanya seperti asam. Eh, Oh, orang yang diabetes biasanya baunya aseton. Ya. gitu ya, dok. Oh, saya Nah, baru tahu nih, dok, bahwa ternyata bau mulut juga banyak macam ya, banyak dokter. Di samping macamnya, karena Mbak. Ya, suatu kalau makanan. dokter gigi biasanya sudah terlatih. Baunya mengarah ke gangren nih. Jadi kalau banyak giginya yang rusak atau apa itu baunya bau gangren kita sebut atau bau nekrosis. Ya. Bau gangren itu seperti apa sih, dokter? Apakah bau busuk seperti itu, dok? Kalau sebenarnya tidak sama juga dengan bangkai tikus ya, tapi kalau Mbak membayangkan ada nasi yang basi dan lama di situ, itu karena banyak bakteri ya seperti itulah kira-kira. Jadi Oh, bau jaringan yang mati. hmm. Tidak juga bisa dibandingkan dengan bau tikus yang mati ya, karena terlalu concentrate, tapi lebih kurang seperti itu.
Ya, baik dok. Lalu dok, apa yang biasanya dilakukan oleh dokter ketika Hmm. menemui seseorang dengan indikasi infeksi rongga mulut dok? Apa saja pemeriksaan yang biasa dilakukan dokter? Nah, berbicara pemeriksaan, yang pertama tentu kita melakukan pemeriksaan klinis. Kelihatan tidak tanda-tanda infeksinya? Ya, apakah ada gigi yang berlubang, apakah ada gigi yang sudah mati, apakah ada nanah di dalam, atau apakah peradangan gusi dan sebagainya. Hmm. Itu adalah pemeriksaan yang pertama. Kadang-kadang kalau kasusnya berat, untuk memastikan ada infeksi, kita melakukan pemeriksaan penunjang. Bisa melakukan pemeriksaan radiologi Hmm. untuk melihat apakah infeksi sudah mengenai jaringan keras, ya. Bisa juga kita melakukan pemeriksaan darah untuk melihat apakah ada perubahan sistem terhadap respon terhadap infeksi tersebut. Hmm. Pemeriksaan darah itu artinya menyuntikkan pada area tangan begitu atau bagaimana dok? Melakukan pemeriksaan darah secara umum ya, diambil darahnya ya dari bisa dari lengan, kemudian diperiksa, dilakukan pemeriksaan darah seperti pada umumnya pemeriksaan darah yang lain. Ya, Oh, untuk kasus-kasus yang berat biasanya juga nampak dari hasil pemeriksaan darah tersebut. oh, berarti pemeriksaan darah tidak hanya semata-mata untuk organ selain rongga mulut saja ya dok? Organ lain Nah, juga bisa ya dokter? untuk infeksi di rongga mulut selalu bisa ya. Hmm. Atau kita bisa juga melakukan pemeriksaan langsung untuk melihat mikroorganisme apa yang menyebabkan infeksi. Jadi kita menumbuhkan jamurnya, menumbuhkan bakterinya untuk memastikan, oh iya infeksinya ini memang berasal dari jamur. Hmm. Hmm. Ya dok, setelah dilakukan pemeriksaan dokter, apa saja cara untuk mengatasinya biasanya dok? Nah, untuk mengatasi kalau kita berbicara di rongga mulut, yang paling pertama kami harus lakukan adalah memperbaiki kondisi lokal. Hmm. Ya, Oh. artinya kalau kita tahu bahwa infeksinya ini bakteri menyebabkan karies, maka kami melakukan penambalan. Bagian yang rusak kita buang, kemudian kami berikan tambalan untuk menghilangkan, untuk mencegah perluasan dari infeksi di jaringan lunak. Hmm. Pada contoh gusi yang meradang, kita lakukan pembersihan gusi yang kita sebut sebagai scaling ya, untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang eh, ada di antara gigi itu, meningkatkan kebersihan rongga mulut pasien, memberikan antimikroorganisme ya, apakah lokal misalnya dengan obat kumur ya, atau secara sistemik dengan memberikan obat yang diminum. Hmm. Hmm. Namun dok, di samping penanganan itu semua dokter, apakah infeksi rongga mulut ini bisa sembuh sendiri dok tanpa adanya suatu pengobatan tertentu dok? Ah, sembuh sendiri, beberapa infeksi itu bisa sembuh sendiri. Misalnya infeksi virus yang menyebabkan sariawan, itu dalam 2 minggu, dalam 1 bulan biasanya akan sembuh sendiri. Namun, tentu masa sembuhnya itu akan memberikan rasa tidak nyaman kepada pasien. Ya, 2 minggu sih akan sembuh sendiri, tapi 2 minggu kesakitan, kasihan pasiennya. Makanya ketika pasien datang ke dokter gigi, kita akan membantu mempercepat penyembuhan dan membantu menghilangkan keluhan pasien. Hmm. Jadi kalau infeksinya menyebabkan demam atau rasa sakit, biasanya kita bantu dengan obat-obatan, medikasi yang bisa menurunkan demam atau bisa menghilangkan rasa sakit. Dan waktu penyembuhan yang harusnya 2 minggu bisa kita percepat menjadi 1 minggu. Hmm. Jadi masa masa keluhan pasien bisa berkurang jauh sekali. Tapi Oh. kalau ditanya bisa sembuh sendiri, ya ada beberapa infeksi yang bisa sembuh sendiri. Hmm. Tapi untuk infeksi rongga mulut ini apakah bersifat kambuhan dok? Datang pergi gitu dok? Ya, bersifat kambuhan. Misalnya pada infeksi gingivitis, peradangan gingiva, peradangan gusi ya. Kalau kita sudah bersihkan, gusinya sudah bagus, sudah cekat lagi memegang pada gigi, tapi pasien tidak menjaga kebersihan rongga mulut, ya besoknya akan terjadi lagi. Hmm, ya dokter. Baik dok. Lalu dok, apa saja pantangan dok ketika seseorang mengalami infeksi rongga mulut? Apa saja hal yang sebaiknya dihindari oleh orang tersebut agar infeksi rongga mulutnya tidak semakin parah begitu dok? Yang pertama dan paling sering menyebabkan keparahan pada infeksi adalah merokok, minum alkohol, mengunyah tembakau, atau
sirih, dan pinang. Mm-mm. Ya, jadi harus menghindari hal-hal seperti itu. Selain itu, tidak ada pantangan yang lain. Hmm, Ya, tetap hidup seperti biasanya. seperti aja ya. Tapi kami anjurkan untuk menjaga kebersihan rongga mulut. Rutin menyikat gigi 3 kali sehari atau setidaknya sehabis makan makanan yang berat atau yang manis-manis berkumur dulu. Ya, itu sangat dianjurkan. Mm-mm. Ya dok, itu mungkin juga sebagai cara juga ya mungkin dok sebagai cara untuk mencegah Benar terjadi sekali. terjadi ya dokter. Ya, untuk mencegah infeksi rongga mulut, kebersihan rongga mulut harus dijaga. Caranya bagaimana? Dengan menyikat gigi 3 kali sehari, habis makan selalu membersihkan dengan minimal berkumur, dan yang paling bagus adalah berkunjung ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk mencegah ada infeksi, dan kalaupun ada infeksi bisa mengurangi atau menahan agar tidak terjadi keparahan. Oke, siap dokter. Nah dok, sudah di penghujung acara nih dok, mungkin Mm-mm. ada pesan atau kata-kata yang ingin disampaikan oleh dokter Erni terhadap kami para masyarakat dok, agar bisa Iya, aware terhadap kondisi rongga mulut agar tidak terjadi infeksi rongga mulut. infeksi. Nah, seperti di awal saya katakan tadi bahwa kita ini sebenarnya hidup berdampingan dengan mikroorganisme. Ini data terbaru bahwa satu sel manusia itu berbanding 100 dengan sel mikroorganisme. Tidak perlu ada kekhawatiran mengenai infeksi, namun kalau masyarakat bisa menjaga diri, mempertahankan kebersihan, meningkatkan kebersihan diri sendiri, termasuk kebersihan rongga mulut, itu akan membantu kita punya daya tahan tubuh untuk menjadi lebih tinggi dan mencegah infeksi di rongga mulut maupun di seluruh tubuh. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak atas Terima waktu. kasih kembali atas undangannya. Semoga bermanfaat, Mbak Ranum. Tentu, tentu sangat bermanfaat sekali ya dok. Mohon maaf telah mengganggu waktu prakteknya dokter. Terima kasih. Senang berbagi ilmu untuk Mbak Ranum dan sahabat Tribun Health. Itu dia Tribuners penjelasan dari Dr. Gigi Erni seputar infeksi pada rongga mulut. Semoga penjelasan dari Dr. Gigi Erni dapat meningkatkan literasi kita dalam dunia kesehatan. Nantikan episode Healthy Talk selanjutnya. Saya, Ranum Kumaladewi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.